Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Masih ada beberapa amanah dari peraturan daerah yang belum dijalankan atau sulit dipatuhi oleh damkar swasta atau mereka yang tergabung dalam Redcar, sehingga perlu ada gerakan dari Dinas Damkar Wan Penyelamatan Banjarmasin supaya permasalahan ini bisa cepat teratasi dengan baik. Salah satunya mendirikan pos damkar terpadu di masing-masing kecamatan. Masih ada beberapa amanah dari peraturan daerah yang belum dijalankan atau sulit dipatuhi oleh damkar swasta atau mereka yang tergabung dalam Redcar, sehingga perlu ada gerakan dari Dinas Damkar Wan Penyelamatan Banjarmasin supaya permasalahan ini bisa cepat teratasi dengan baik. Salah satunya mendirikan pos damkar terpadu di masing-masing kecamatan. Demikian dipadahkan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi. Waitakwan di Prima TV usai rapat evaluasi laporan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2023 bersama Dinas Damkar Wan Penyelamatan Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 2 April 2024. Kehadiran pos damkar terpadu di masing-masing kecamatan menurut politisi Partai Amanat Nasional ini akan mempermudah gerakan dari anggota damkar untuk mengatasi setiap bencana yang melanda warga di Kota Seribu Sungai ini, karena kadang melintasi atau melanggar zona yang kaya dibunyikan dalam peraturan daerah. Artinya harus ada salah satunya formulasinya, umpamanya katakanlah ada UPT. Kalau kita masih belum mampu membangun UPT, kita pos bersama umpamanya. Jadi ada pos terpadu, damkar utara, damkar selatan, damkar barat, damkar tengah, sehingga pada saat terjadi kebakaran di salah satu kecamatan, ya kan, hingga yang bergerak itu yang di wilayah itu saja yang bergerak. Ini juga perlu support dari DPRD, khususnya budgeting, ya kan, mengenai program ini, sehingga kolaborasi antara damkar swasta dengan kawan-kawan pemerintah kota ini bisa sinergi, ya kan. Jadi kita masih belum mampu, umpamanya katakanlah membangun UPT, tapi kita bisa memberdayakan kawan-kawan damkar swasta itu bisa bergabung bersama di posko terpadu di setiap kecamatan umpamanya. Nah, ini salah satu bukti konkret bahwa ini real cara tengah kita untuk bisa mewujudkan perda kita untuk menangani zonasi. Kepala Dinas Damkar Wan Penyelamatan Banjarmasin, Hendro, mengakui penerapan sistem zonasi bagi relawan pemadam kebakaran masih adanya kendala, terutama pemahaman responsif waktu wayah terjadinya kebakaran dengan kedatangan mereka ke lokasi. Hendro menyatakan toleransi telah diberikan pada relawan sembari mensosialisasikan amanah peraturan daerah terkait dengan zonasi ini. Kebakarannya misalnya di Banjar Barat ya dia di timur, kan biasanya kan 15 menit, responsifnya itu 15 menit. Nah, mereka datang, kata kami, Pak, biar kejauhan, ini sudah 20 menit, katanya kami bisa 15 menit, tapi dengan sistem tabrak gitu, wah, ngejar gitu. Nah, itu sekarang ini masih kendalanya, masih memberikan pemahaman kepada kawan-kawan bahwa di zonasi kebakaran itu 15 itu maksudnya yang di situ dulu, yang menyelesaikan. Kalau sudah selesai kan ada jadi di radio, di connect di HT-nya, jadi mereka standby kecuali tidak mampu. Nah gitu, karena kita tidak bisa juga melarang mereka, karena mereka juga berkata bahwa perda itu kan lebih duluan mereka yang berdiri pada perda itu, kami ada berani dulu, karena mereka itu kan jiwa sosialnya itu, jiwa sosialnya itu masa harus kita, cuma kita berikan penjelasan, ini loh aturannya, ini supaya menjaga keamanan kita bersama-sama, itu aja sebenarnya. Memang ada beberapa BPK tetap protes bahwa mereka sanggup aja 15 menit datang. Ya caranya datangnya itu seperti apa saya kurang tahu lah. Apakah dengan ngebut atau gimana? Tapi ada toleransi berarti pada dulu sementara ini pada toleransi. Sosialisasi. Karena ya masih sosialisasi toleransi lah, kami toleransi. Terkait dengan pos damkar terpadu yang diwacanakan berada di masing-masing kecamatan, menurut Hendro akan dilihat terlebih dahulu lahan wan unit kendaraan yang tersedia. Sedangkan lahan yang sudah siap hanya ada di kawasan Banjarmasin Selatan. Sementara di kawasan lainnya belum siap karena lahannya sangatlah kecil. Nah kemudian kalau kita mencari lahan aset kan itu harus kita banggakan lagi. Nah kemarin itu sudah lomba koordinasi dengan Camat Banjar Selatan, Pak Firdaus. Pak Firdaus sih respon aja. Lahan itu lahan untuk menempatkan mobilnya, Pak. Kalau mobil itu kan berarti harus dengan anggotanya. Nah, jadi satu
satu kecamatan itu satu mobil, kemudian harus ada posko tempat mereka untuk bertahan dan jaga. Yang nyadian siapa Pak? Ya pemerintah kita, kita mencari lahannya ini. Tugas damkar lah berarti Pak. Iya. Jadi di situ rencana tuh ya unit kami yang ada itu tidak lagi di posko itu. langsung Langsung dianak di situ. Rencana seperti itu. Jadi di anak situ.